niat sih mudik, tapi pemerintah begitu, nggak memperbolehkan untuk mudik. Ya kita kan punya orang tua. Lebaran adalah momentum untuk berkumpul bersama keluarga, sanak famili, saling memaafkan. Namun, lagi-lagi pemerintah menerapkan kebijakan yang kontroversial. Tahun lalu sudah sempat menjadi polemik mengenai larangan mudik. Bila tahun lalu argumentasinya Pak Jokowi untuk mengkanter pelarangan mudik dengan memperbolehkan pulang kampung, kali ini objek-objek wisata boleh dibuka. Lawong kalau persoalannya untuk mengantisipasi dari COVID-19, apa bedanya dengan mudik? Toh itu mengundang kerumunan massa juga kan? Nah, kalau alasannya pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negara, lawong wisatawan asal Cina yang bernama COVID alias Corona overstay kok di Indonesia, nggak pulang-pulang. Ini objek wisatanya mau dibuka. Nah, ini akan menjadi persoalan baru di kemudian hari. Kenapa demikian? Pengusaha organisasi angkutan darat di tahun 2020 mencatat bahwa kerugian pengusaha-pengusaha transportasi darat akibat pemberlakuan larangan mudik mencapai 10,5 hingga 11 triliun. Jumlah yang tidak sedikit. Tentunya para pengusaha-pengusaha transportasi ini akan mem-PHK karyawan-karyawannya, baik itu supirnya, kondektur, dan pegawai-pegawai administrasi di kantor. Ini akan menjadi permasalahan atau menjadi bom waktu yang akan meledak di kemudian hari. Pengangguran akan meningkat. Mengutip dari data BPS, tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95%. Atau setara 572.780 orang. Nah, bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41% atau bertambah 233.378 orang. Nah, sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena COVID-19. Pertanyaannya apa hubungannya pengangguran dengan pelarangan mudik? Oh, tentu ada. Masyarakat yang ingin melakukan mudik tentu tidak hanya sekedar berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama orang tua. Beberapa di antara mereka juga menaruh harapan besar bisa melanjutkan hidupnya di kampung halaman, mengingat mencari kerja di Jakarta sangat sulit. Ibarat menemukan jarum di tumpukan jerami, sudah sangat sulit. Kalau saja pemerintah memiliki empati terhadap masyarakat, alangkah baiknya masyarakat-masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman, nah, mereka diperkenankan. Karena belum tentu mereka hanya sekedar berkumpul bersama keluarga. Siapa tahu mereka memang ingin stay, ingin melanjutkan hidup di kampung halamannya sendiri. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan lainnya adalah dana hibah untuk UMKM di tahun 2021 ini menurun secara signifikan bila dibanding tahun 2020. Kalau di tahun 2020 dana hibah untuk UMKM 2,4 juta, di tahun ini hanya 1,2 juta. Kemudian kaitannya apa dengan mudik? Oh, tentu ada. Tadi yang seperti saya bilang,
Masyarakat yang ingin mudik ini belum tentu dia ingin ke kampung halaman hanya sekedar berkumpul bersama keluarga. Di antara mereka ingin berusaha juga. Alangkah baiknya pemerintah memberikan stimulan dana hibah UMKM itu setara atau tidak dilebihkan dikit lah. Kalau dana 1,5 ya untuk usaha apa? Kalau saya boleh mengutip apa yang pernah dikatakan tokoh nasional kita Rizal Ramli, bahwa kesusahan itu harus dijadikan peluang. Nah, bila pemerintah ingin menekan laju COVID-19, terus di sisi lain ingin meningkatkan perekonomian, nah, ini solusi yang sangat tepat pada kondisi sekarang ini. Suntik aja modal UMKM ini yang tadinya 2,4, ya taruhlah 3 juta. Ya. Ini modal yang sangat rasional untuk membangun usaha kecil, gitu. Nah, pertama itu. Kedua, bila kita melihat luasan daratan Indonesia itu sangat besar, 1.919.440 km persegi. Ini sangat besar bila dibandingkan Jepang. Kalau Jepang itu luas daratannya 377.915 km persegi. Tapi industri pertaniannya lebih pesat dibanding Indonesia. Ini sebuah ironi. Lalu kemudian ada yang bertanya sama saya, korelasinya apa dengan orang yang mau pulang kampung, melanjutkan hidup di sana dengan lahan pertanian? Korelasinya apa? Ya ada. Yang tadi saya bilang, bahwa kesusahan itu harus dijadikan peluang. Mereka yang ingin pulang kampung, bertani, dikasih lahan, dikasih akses untuk mendapatkan pupuk murah. Nah, itu dikasih stimulan mereka agar bertani. Karena apa? Pertanian ini resikonya sangat kecil terhadap COVID-19. Jadi fokus ke arah sana ketimbang pemerintah membangun infrastruktur yang nyatanya mangkrak. Mau bukti? Soal Kertajati yang digadang-gadang ingin menjadi bandara internasional, kenyataannya apa? Hanya menjadi bengkel pesawat aja. Ini satu ironi. Nah, solusi untuk menghadapi persoalan bangsa kita hari ini, menurut saya, dalam situasi Ramadan seperti ini, sudahlah Pak Jokowi, jangan buat aturan yang nyeleneh. Larangan mudik sementara objek wisata dibuka. Ini ilustrasinya seperti ingus, naik turun, seperti setrikaan, maju mundur, semakin tidak jelas. Ya, saya udah diberhentikan dari kerjaan, jadi nggak punya itu, rencana mau usaha di Jawa aja. Pak Jokowi sebagai presiden harus bersikap tegas, punya kebijakan yang jelas untuk rakyat. Dalam situasi seperti ini, kiranya Pak Jokowi memperkenankan masyarakat urban untuk pulang ke kampung halamannya, mereka bertani, membangun usaha baru di sana, lalu memberikan dana stimulan bagi UMKM yang cukup rasional. Angka 1,2 juta itu bagi saya sangat tidak rasional dalam situasi seperti ini. Kalau Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur dengan dana yang sangat besar, alangkah baiknya Pak Jokowi memprioritaskan anggaran itu untuk rakyat, agar daya beli masyarakat bisa bergairah kembali. Kemudian UMKM bisa maju. Lalu pemerintah kan sudah ada badan riset. Nah, badan riset harus bekerja semaksimal mungkin, membuat satu inovasi yang kemudian bisa di-share ke UMKM
agar produk-produknya menjadi produk unggulan dan kita bisa mengimplementasikan cita-cita dari founding father kita, proklamator Indonesia Bung Karno, berdikari di bidang ekonomi. Salam dari saya, Bowo. Kita jumpa kembali dalam acara Speak Up, bicara benar.